الحمد لله الذي وفقه وعن وهو المستعان وعليه تكلن والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان سيدنا محمد المعلم الأكبر ومنبع العلوم والعرفان وآله وأصحابه الذين ساروا على نهجه في النشر العلمي في كل زمان ومكان صلاة وسلاما دائمين بدوام ملكتين. Amma ba'd, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam yang penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan dalam salawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ala alihi, yang insyaallah salawat berkumpulnya kita pada malam ini menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersihkan hati kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala baikkan akhlak kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala baikkan adab kita sesuai dengan apa yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ala alihi. Semua yang ada ayuhal ibad, yang ada di muka dunia ini, yang ada orang-orang yang mau mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya mereka itu akan memasuki syurga atau memasuki neraka. Yang memasuki syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka yang mau mengikuti ajaran Nabi, yang mereka mau mengikuti apa yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ala alihi. Dan mereka yang jauh daripada ajaran Nabi, yang jauh daripada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya tempat mereka fa ma'wahu jahannam, maka tempatnya mereka adalah neraka jahannam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ayuhal ibad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama keuntungan duduk kita pertama ayuhal ibad pada malam ini, duduk di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengenang kepada sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ala alihi. Kita harapkan itu semua membantu kita untuk jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membantu kita untuk menjadi orang yang baik, membantu kita untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membantu kita untuk menjadi orang-orang yang saleh, yang mendengarkan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ala alihi. Ayyuhal ibad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu fi'ala. Oleh karena itu dikatakan oleh hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ala alihi. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bil syahawat. Hadis daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ala alihi. Syurga itu ayuhal ibad, ini pun terjadi pada zaman yang telah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, zaman yang mana orang sudah tidak bisa lagi membedakan mana yang guru, mana yang bukan, zaman yang sudah tidak lagi membedakan mana yang patut dicontoh, mana yang patut diikuti, mana yang patut ditinggalkan. Ini zaman dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ini pun sering Al-Fakir sampaikan, dikatakan zamanun ukisat ahwaluhu saral wajhu fi haddil gaba. Imamul Haddad alaihi rahmatullah, beliau mengatakan zaman itu, beliau mengatakan 300 tahun yang lalu, beliau katakan zaman sekarang sudah zaman yang sudah terbalik. Orang sudah tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Melihat yang baik, yang melihat yang buruk itu dianggap baik, dan melihat yang baik dianggap buruk. Ini zaman sekarang sudah terjadi. Ayuhal ibad yang dimuliakan oleh Allah, pantas kalau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ala alihi, beliau mengatakan huffatil jannah bil makarih. Jannah itu syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dikelilingi sesuatu yang tidak indah. Ayuhal ibad, maksud daripada hadis ini, kenapa syurga itu dikelilingi yang tidak indah? Jibril alaihi salam alaihi rahmatullah, Sayyidina Jibril alaihi salam, pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala lamma khalaqal jannah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan syurga, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan syurga atau mengadakan syurga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Jibril alaihi salam. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Jibril, coba kau lihat aku sudah ciptakan syurga. Fara'ahu, maka Jibril alaihi salam fara'al jannah
alaihi salam, Sayyidina Jibril alaihi salam melihat syurga yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika malaikat Jibril kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melihat syurga yang begitu indah, Jibril berkata kepada Allah, dan Allah bertanya kepada Jibril, "Kaifal jannah? Kaifa ra'al jannah? Wa kaifa ra'aital jannah?" Bagaimana engkau telah melihat syurga yang aku ciptakan? Maka Sayyidina Jibril alaihi salam berkata kepada Allah, "Ya Allah, sudah aku lihat keindahannya, kehebatannya. Apabila manusia tahu keindahannya, maka tidak ada satu manusia pun yang tidak ingin memasuki syurganya Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, "Maka aku berikan ujian orang yang ingin masuk syurga, diiringi daripada syurga itu sesuatu yang tidak enak menurut orang yang tidak beriman." Sesuatu yang tidak enak menurut orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sesuatu yang tidak enak menuju syurga Allah Subhanahu wa taala? Melakukan salat 5 waktu. Bagi orang yang tidak beriman tidak senang dengan salat 5 waktu. Bagi orang yang bersalawat kepada orang yang tidak beriman, maka dia tidak suka dengan salawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ala alihi. Zakat, sedekah dan segala macam urusannya, amal salehah, perbuatan-perbuatan yang bagus, perbuatan-perbuatan yang baik dikelilingi di syurga tersebut. Tapi orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tadi dikatakan ra'al haq batil fara'al batil haq, yang orang-orang tadi melihat sesuatu yang hak dikatakan yang batil, melihat orang sholat, melihat orang rombongan majlis ta'lim, mereka tidak suka. Kenapa? Mereka dengan matanya telah ditutupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat yang hak itu dianggap batil, dan sebaliknya mereka tempat orang-orang yang murtad, tempat orang yang dilaknat, tempat-tempat yang diskotik dan segala macam urusannya, mereka anggap itu hebat, mereka anggap itu modern, tapi sesungguhnya itulah yang akan diceburkan oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka Jahannam jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa ala alihi mengatakan di dalam hadisnya yang mulia, "Huffatil jannah bil makarih." Ayuhal ibad, ketahuilah pemberitahuan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ala alihi. Jadikan makarih itu manis buat kita. Jadikan salat itu indah buat kita. Jadikan ibadah itu kepada Allah indah buat kita. Oleh karena itu orang yang tidak merasa senang ketika salat, Al-Imam seorang sufi mengatakan, hal yajidul ladzatal ibadah man ya'sillah. Dikatakan orang yang sufi, ditanyakan kepada orang yang sufi, apakah orang-orang yang pernah melakukan maksiat yang belum bertaubat kepada Allah, belum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia melakukan maksiat, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, hal yajidu ladzatal ibadah, apakah orang-orang ini akan mendapatkan lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini Muhammad bin al-Wasi', beliau mengatakan, la wala yahum bil ma'siyah. Jangankan yang sudah maksiat, yang baru ingin maksiat saja, manisnya ibadah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru ingin maksiat, baru ingin melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, lazzatul ibadah, manisnya rindu dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah kepada Allah diangkat oleh Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Sebabnya kenapa? Ayuhal ibad, kenapa? Sebabnya mereka dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala karena jahlu. Oleh karena itu dikatakan disusun oleh seorang imam, yaitu seorang imam besar, seorang sufi, beliau mengatakan, apa sebabnya orang-orang yang berat menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa sebabnya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa sebabnya mereka jauh daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, jahlu, kebodohan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala, kebodohan kepada keilmuan Jalla Jalaluh. Kalau mereka tahu ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat Jalla Jalaluh yang mengatakan Allahul ladzi khalaqas samawati, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard
Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan khalaqa samawati wal khalaqa samawati wa minal ardi mithlahunna. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala Allahul ladzi khalaqas samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayatnya, cukup bagi orang yang tidak mau belajar ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, cukup dengan ayat yang begitu hebat, cukup dengan ayat ini yang begitu indah. Orang-orang yang mau menjauhkan dirinya dari majelis ilmu, orang-orang yang mau menjauhkan dirinya dari rumah-rumah Allah, orang-orang yang mau menjauhkan dirinya dari perkumpulan khair seperti ini, mereka harus sadar dengan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah katakan, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia, yang begitu hebat, alladzi khalaqas samawati, yang Allah menciptakan langit-langit yang ada, wa minal ardi mislahunna, dan menciptakan bumi-bumi seperti Allah menciptakan langit yang ada, dengan keilmuan Allah, dengan kehebatan Allah, dengan kekuasaan Jalla Jalaluh wa ta'ala azamatuh. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala yatanazzalul amru bainahunna. Allah yang mengatur dengan keilmuannya, Allah yang mengatur langit, Allah yang mengatur bumi, Allah yang mengijabahkan doa, Allah yang berhak mensiksa, Allah yang berhak memberikan pahala. Semuanya ayuhal ibad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yatanazzalul amru bainahunna. Allah yang memegang semuanya, Allah Subhanahu wa ta'ala yang memegang kendali semuanya. Kalaupun usaha kita belum dimajukan oleh Allah, itu karena Allah yang mengendalikan. Karena kitanya mungkin husnudzan dan bersangka diri kepada kita bahwa kita jauh dari Allah, jauh daripada ilmu Allah, jauh daripada kekuasaan Allah, jauh daripada kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalla Jalaluh wa ta'ala ayuhal ibad yang dimuliakan oleh Allah, yatanazzalul amru bainahunna. Perlu dipahami, Allah yang menyetir semuanya, tidak bukan karena ikhtiar kita, kekayaan kita, kehebatan kita, jabatan kita, ilmu kita, semua Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyetirnya, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjalankannya ayuhal ibad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala itu melakukan? Untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan ilmu, menyetir semuanya? Lita'lamu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan itu semua lita'lamu ayuhal ibad, wahai manusia yang memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kalian tahu kehebatan Allah, agar kalian tahu keilmuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kenapa manusia waqa'a fi zina? Kenapa manusia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Pertama, penyebabnya adalah mereka jahlu, mereka jahil, mereka tidak mau belajar ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau hadir di majlis-majlis Allah Jalla Jalaluh wa ta'ala azamatuh, tidak mau menghafalkan hadis Nabi, tidak mau menghafalkan ayat-ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayuhal ibad, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, wa ma haluna bil Quran, kita yang hadir pada saat ini, wa ma haluna bil Quran, bagaimana keadaan kita dengan Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah kita membacanya? Apakah kita menyentuhnya? Apakah kita mempelajari ilmu Allah? Wa ma haluna bil Quran,
bagaimana pandangan kita dengan Al-Quran, bagaimana cintanya kita dengan Al-Quran, bagaimana rindunya kita dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuhu fi'ala. Sebab kenapa? Di dalam Al-Quran manusia bisa mendapatkan ilmu. Di dalam Al-Quran manusia bisa mendapatkan ilmu kesabaran yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubarak alaihi wa ala ali ayyuhal ibad. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mubarak alaihi wa ala ali, ada seseorang yang ingin menagih hutang kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubarak alaihi wa ala ali. Lihat adab daripada Rasul. Di mana Nabi mendapatkan adab tersebut? Al-Quran. Al-Quran jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Ketika seorang Yahudi ini datang kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubarak alaihi wa ala alihi, sampai orang Yahudi ini ingin menagih hutang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai dia tarik ridaknya Nabi, sampai dia tarik itu selendangnya Rasulullah, sampai berbekas merah di lehernya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubarak alaihi wa ala alihi. Kemudian Sayyidina Umar ibn al-Khattab alaihi rahmatullah langsung dia bangun dan berkata kepada Nabi, ya Habibullah, wahai kekasih Allah, izinkan aku an adrib ulugahu. Kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab, izinkan aku ingin memenggal kepalanya. Sudah kurang ajar kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubarak alaihi wa ala alihi. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Umar, jangan kau berbuat itu. Ajarkan sama dia, katakan sama dia, nasihatkan sama dia agar menagih utangku 3 hari akan berdatang. Kenapa? Waktunya belum tiba. Waktu untuk menagih itu masih 3 hari lagi. Belum waktunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubarak alaihi wa ala alihi ditagih hutangnya. Kemudian engkau ya Umar nasihati aku. Lihat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lihat lutufnya, akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad. Sampai kepada sahabatnya Sayyidina Umar ibn al-Khattab, beliau katakan, ya Umar, engkau nasihatin aku, ketika waktu tiba tanggalnya aku harus membayar hutangku kepada orang Yahudi tersebut. Ini dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubarak alaihi wa ala alihi. Begitu tinggi akhlak junjungan kita, begitu tinggi penolong syafaat kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubarak alaihi wa ala alihi. Sehingga ketika itu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, berikan hutangnya itu dan tambahkan 20.000 lagi, kata Rasulullah sallallahu. Dari hutang yang ada ditambahkan lagi 20.000 dari hutang yang ada. Maka apa jawab orang Yahudi tersebut? Ya Umar, engkau tahu maksud aku ingin mengetahui akhlak Nabi, ingin mengetahui akhlak baginda Nabi besar Muhammad yang aku baca di kitab Taurat, bahwasanya beliau orang yang sabar, bahwasanya beliau orang yang hilim, bahwasanya beliau orang yang betul-betul mengayomi daripada umatnya. Aku melakukan itu hanya ingin tahu, betulkah dia ini Nabi akhir zaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia datang, maka dia katakan kepada Sayyidina Umar, hutang aku dan yang ditambahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sadaqatan lil muslimin, dijadikan sedekah buat orang-orang muslim. Dan dia datang ke tangan Rasulullah, dia ambil tangannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia katakan, ni tuntunlah aku ya Rasulullah, aku akan mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Semuanya itu mereka cinta kepada Allah dengan akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan indahnya pergaulan Rasulullah. Semua itu dilakukan Nabi karena Nabi mempelajari ilmu Allah, menjauhkan diri daripada kebodohan. Kemudian yang kedua, ayuhal ibad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh seorang ulama ini, pertama kebodohan, dan yang kedua da'ful iman. Sekarang ini banyak manusia lemahnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala.
mudah menjualkan perawannya, mudah menjualkan keimanannya, mudah menjualkan sesuatu. Kenapa? Da'ful iman, imannya rendah, imannya sedikit, imannya menurun, tidak mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana lewat daripada da'ful iman? Bagaimana kita lewat dan bisa mencegah diri kita daripada kelemahan kita? Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pelajari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kathratud dzikrillah, dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jalla jalaluh, maka Allah akan menguatkan iman kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambahkan kecintaan kita kepada jalla jalaluh wa ta'ala azamatuh. Kemudian yang ketiga dikatakan tulul amal, mereka banyak berangan-angan. Nanti kalau tidur mudah-mudahan bangun dapat uang 1 triliun. Berangan-angan sesuatu yang mustahil, berangan-angan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Bagaimana menghindarkan diri dari angan-angan tersebut? Bagaimana menghindarkan diri dari angan-angan yang dipalsukan oleh iblis syaitan? Maka menghindarkannya zikrul maut, banyak-banyak mengingatkan kita akan meninggal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan bertemu, roh kita akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, roh kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan harapan ayyuhal ibad, dengan harapan roh kita dicabut dalam keadaan husnul khatimah, roh kita dicabut dalam keadaan husnul khatimah. Dengan harapan roh kita dicabut, kita dalam keadaan rindu dan cinta kepada Allah, ingin bertemu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mematikan diri kita daripada tulul amal. Kemudian yang terakhir, yang keempat, dikatakan akl syubhat, yang menyebabkan seseorang jauh daripada ajaran Allah, memberatkan dirinya untuk solat, memberatkan dirinya untuk sedekah, karena mereka banyak akl syubhat, banyak memakan syubhat. Bagaimana menghindarkan diri daripada syubhat? Turun syubhat adalah sesuatu yang sama-sama belum tahu haram atau belum tahu halal, tapi dia tetap, yang penting belum ada hukum haram dia makan. Ini orang-orang dengan sebab kecil seperti ini bisa menyebabkan orang tersebut jauh daripada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa menyebabkan orang tersebut jauh daripada salawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan ayuhal ibad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam yang penuh dengan keberkahan ini, dengan salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah hindarkan kita dari yang 4 hal ini. Allah baikkan kehidupan kita, Allah baikkan keluarga kita, Allah baikkan keturunan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan kita dunia dan akhirat. Dengan harapan ayuhal ibad mendekatkan diri terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, intisari daripada majlis pada malam ini, meningkatkan ketakwaan kita, mengajak untuk lebih dekat kepada Allah, mengajak untuk lebih dekat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intisari daripada majlis pada malam ini mengajak kita untuk amal salihah, memperbanyak kita untuk husnudzan kepada siapa saja kita bersangka baik, kepada Allah, kepada makhluk, kepada hamba, kepada guru agama, kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Hasan alaihi rahmatullah, Al-Imam Hasan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau mengatakan husnudzan wa in kana akhta lahu thawab. Al-Imam Al-Habib Hasan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau mengatakan orang yang bersangka baik kepada siapapun urusannya, apalagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada makhluk saja dia bersangka baik kepada makhluk tersebut, sekalipun sangkaannya itu salah, maka dia akan tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah baguskan hati kita, Allah baguskan hati kita pada malam yang mulia ini. Allah indahkan perkataan kita, Allah indahkan akhlak kita, Allah indahkan adab kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita kemudahan urusan dunia dan akhirat.
Allah beri kemudahan kita, langkah kita untuk selalu menghadiri perkumpulan seperti ini. Berahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Dengan menyebutkan namanya yang mulia, dengan menyebutkan namanya yang indah, dengan menyebutkan namanya yang maha tinggi. Pada malam yang mulia ini, kita angkat tangan kita semua ayuhal ibad, dengan menundukkan kepala, dengan hati yang hadir, dengan meneriakkan namanya, dengan harapan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kita, dengan harapan Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kegiatan kita. Dengan sebab kegiatan tersebut Allah rindu kepada kita, Allah cinta kepada kita, dan memudahkan ibadah kita kepada Allah. Sebutkan namanya yang mulia dalam hati yang paling dalam. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Sebutkan ayuhal ibad istisyar. Sebutkan nama Allah itu di hati kita yang paling dalam, hati kita yang penuh dosa, hati yang penuh maksiat, hati yang penuh su'udzan, hati yang penuh murtad, hati yang penuh kafir. Walaupun lisan kita terkadang tidak kafir, tapi hati kita menyalahi perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang mulia, bersama kita bertaubat, bersama mendekatkan diri kepada Allah, bersama berzikir kepada Allah. Tiada Tuhan selain Allah ayuhal ibad. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Kami yang duduk pada malam yang mulia di rumah-Mu ya Allah, kami yang hadir, kami yang bersalawat, kami yang menyebutkan nama-Mu, kami yang meneriakkan nama-Mu dengan harapan keluar dari tempat ini Kau gugurkan dosa-dosa kami. Kami yang hadir, kami yang duduk, Ya Rabbi, Engkau yang maha mulia, dengan salawat kepada kekasih-Mu, dengan wasilah salawat kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik laki-laki yang perempuan, pandanglah wajah kami ya Allah, pandanglah wajah kami ayuhal ibad. Dikatakan di dalam hadis qudsi, orang yang mendapat pandangan dari Allah dalam perkumpulan yang baik tidak akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, pandanglah wajah kami yang hadir, pandanglah wajah kami yang hadir ya Allah, pandanglah wajah kami yang hadir ya Allah, dengan basirah-Mu, dengan kekuatan-Mu, dengan kehebatan-Mu, dengan kemuliaan-Mu, dengan ketinggian-Mu ya Allah. Berahmatika ya arhamar rahimin. Dengan menyebutkan nama dan meneriakkan nama-Mu ya Allah, matikan kami husnul khatimah. Sebutkan namanya yang mulia. Ya Allah, 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 Ya Allah. Tadi Engkau katakan ya Allah, huffatil jannah bil makarih. Kau kelilingi syurga itu dengan sesuatu yang tidak kami sukai, tapi kami suka solat, kami suka zakat insyaAllah. Yang hadir pada saat ini cinta kepadamu dan ingin memasuki syurga-Mu bersama Nabi Muhammad, bersama Nabi Muhammad, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barik alaihi wa ala alihi. Dan kami minta ya Allah, Engkau yang maha mulia, apabila nama kami yang hadir, karena kami jahil,
Karena kami banyak maksiat. Walaupun mungkin pernah sedekah, tapi kami tidak ikhlas, ya Allah. Mungkin nama yang hadir ada nama ahli nar, nama yang tertulis fulan bin fulan ahli nar, penduduk neraka. Rubahkan malam ini menjadi ahli syurga. Rubahkan malam ini menjadi ahli syurga. Rubahkan malam ini, ya Allah, dengan takdirmu. Karena takdir bisa engkau rubah dengan doa, ya Allah. Rubahkan nama kami ahli nar menjadi ahli syurga. Sebutkan namanya yang mulia, ya Allah. 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 Dan mudahkan, ya Allah, ketika waktunya meninggal. Ini yang sulit. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita mengucapkan kalimat syahadat. Mudahkan kami mengucapkan kalimat syahadat, ya Allah. Mudahkan kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda intihai ajalina, ketika ajal menyebut kami, ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Dan kita doakan mudah-mudahan orang tua kita yang telah meninggal dunia, baik ayah atau ibu kita, ya Allah, mudah-mudahan Allah luaskan kuburannya. Allah luaskan kuburannya. Allah luaskan kuburannya. Allah terangi kuburannya. Dan mudah-mudahan mereka mendapatkan kiriman pahala dengan hadir kita pada malam ini. Mereka mendapatkan kiriman pahala dengan perkumpulan salawat kita pada malam ini, dengan perkumpulan zikir kita pada malam ini. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Dan mudah-mudahan yang masih hidup, insya Allah panjang umur. Yang masih hidup, ayah kita, ibu kita, insya Allah panjang umur, sehat afiat, sakitnya diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dimudahkan untuk berangkat haji, dimudahkan untuk berangkat haji, dimudahkan matanya untuk melihat Ka'bah, dimudahkan matanya untuk ziarah ke makam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan hajat kita. Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan hajat kita dengan menyebutkan namanya yang mulia, ya Allah. 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 Angkat tangannya, ya Allah. Minta kepada Allah, ya Allah. Hadirkan hatinya kepada Allah. Rahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridai kita pada malam ini. Allah subhanahu wa ta'ala senang pada malam ini. Allahumma hadina bihuda waj'alna mimman nisari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab. Allahumma hadina min 'indik wa afid 'alaina min fadlik wanshur 'alaina min rahmatik wa anzil 'alaina min barakatik wa albis libasa 'afika wa 'afiyatik bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.